Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua dari tim Jurnalis Muda SMP Negeri 7 Medan. Di acara kami yang bertajuk Kritikus Tulus. Gimana Ri? Masih semangat kan? Tentunya, malahan sangat menggebu-gebu nih. Oke, mantap. Seperti biasanya, di sini kami akan membahas dan mengkritisi segala macam hal yang ada di masyarakat dengan tulus dan tanpa pamrih pastinya. Hari ini kita mau bahas apaan tuh, Fis? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas oleh YouTuber dan konten kreator lainnya, yang mungkin dikarenakan risiko dan konsekuensinya yang harus ditanggung terlalu tinggi, yaitu apakah Pancasila hanyalah utopia? Ternyata topik kita hari ini berhubungan dengan ideologi negara ya. Nggak apa-apa tuh, Fis. Makanya itu, diam-diam aja, jangan sampai ketahuan pemerintah. Baiklah, kalau begitu. Jika kita ingin berbicara mengenai utopia, mungkin para penonton yang budiman harus terlebih dahulu mengetahui apa itu utopia. Karena utopia itu adalah kata yang lumayan terdengar asing di telinga orang-orang awam. Sekedar info, utopia adalah sebuah impian di mana kualitas akan sesuatu hal sangat sempurna. Sebagai gambaran, sebuah dunia tanpa peperangan, kelaparan, dan pembantaian itulah yang disebut dengan utopia. Bisa dibilang, hal ini adalah khayalan semata dan mustahil untuk terwujud, dikarenakan sifat dari alam semesta itu sendiri yang mana tidak akan pernah sempurna seperti sang penciptanya, Tuhan yang Maha Kuasa. Benar sekali. Mungkin jika ada yang masih bingung dengan pernyataan Erik tadi, biar saya jelaskan. Sampai sekarang ini, peradaban umat manusia sudah silih bergonta-ganti kepemimpinan. Sudah tidak terhitung lagi pemimpin-pemimpin hebat yang membawahi negara, suku, dan bangsanya menuju kemakmuran. Namun, satu hal yang harus digarisbawahi, jika itu semua tidaklah abadi. Suatu saat, ketika pemimpin itu wafat, maka bangsanya akan kembali kepada kehancuran dan kemunduran. Mulai dari Raja Arthur yang memimpin Britania Raya, namun dihianati oleh kesatrianya sendiri karena idealismenya yang begitu sempurna. Sampai Iskandar yang Agung yang berhasil menaklukkan dunia lama namun diracun oleh pasangan homoseksnya sendiri. Tidak ada satu pemimpin maupun bangsa yang benar-benar telah menciptakan utopia di atas bumi ini. Dan sekarang kita berbicara tentang bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, yang mana memiliki sebuah ideologi yang sangat kuat, namun terancam tidak dapat terwujud dikarenakan itu dia tadi, mengandung unsur utopia yang bersifat khayal. Sepertinya malah makin ribet deh, Fis. Gini aja, ringkasan dari bacotan si Nafis tadi bermaksud untuk memberitahukan kepada kita bahwa sudah berjuta-juta orang berusaha untuk menciptakan utopia, sebuah dunia yang sempurna namun tidak ada yang berhasil. Dan sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan itu lagi, yaitu bangsa kita dengan Pancasilanya. Terima kasih atas penjelasannya. Pancasila, 5 dasar yang isinya komplit menurut para cendekiawan dan pejuang kemerdekaan, yaitu memuat unsur religion, humanity, unity, demokrasi, dan sosialisme. Satu-satunya unsur yang benar-benar terjalankan hingga sekarang ini adalah sila pertama yang menjadi pilar penegak sila-sila yang lainnya, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana bisa kita lihat warga Indonesia sebagai contohnya masih taat dan bangga menyandang agama mereka masing-masing, serta malu untuk menjadi ateis. Adalah bukti nyata masih terjaganya sila pertama, Pancasila, walau ada sebagian kecil pihak yang ingin menghilangkan sila pertama ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sepertinya tidak usah saya jelaskan di sini panjang lebar, karena sudah beberapa kasus HAM yang tidak jelas akhirnya. Sebutkan saja contohnya seperti masa Orde Baru. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Untuk yang ini, ketika Timor Leste lepas dari Indonesia pada tahun 1999, maka hancur sudah kebenaran dari sila ketiga ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah yang selalu digembar-gembor di buku PKI kita selama ini nyatanya tinggallah kenangan. Praktik berunding untuk menyelesaikan masalah bersama-sama nampaknya juga sudah semakin memudar di kalangan masyarakat. Untuk pemerintah sendiri, mereka sudah lama mengingkari sila ini semenjak diadakannya pemilu langsung yang pertama pada tahun 2004 dengan alasan
agar tidak terjadi kecurangan. Ini sesungguhnya telah menyalahartikan arti sejati dari musyawarah itu sendiri. Yang selama ini kita lihat di pemilu bukanlah musyawarah, melainkan voting atau pemungutan suara. Jauh berbeda sekali dengan musyawarah itu sendiri. Voting itu mementingkan kepentingan suara terbanyak, bukannya kepentingan bersama seperti yang diharapkan dari musyawarah. Jadi seperti negara-negara liberal deh kita jadinya. Nah, untuk sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakmerataan keadilan, baik itu ekonomi, politik, serta bantuan di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi. Sudah seperti menjadi kecacatan yang tidak dapat diubah. Ketidakadilan yang dimaksud tidak hanya berkisar kepada tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan keadilan perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi, jika Pancasila hanyalah utopia, apakah kita harus tetap menjalankan isinya atau bahkan tidak usah sama sekali? Karena kita percaya jika itu tak akan mengubah dunia ini. Nah, itu dia inti dari semua permasalahan kita yang ada di sini. Kita tetap harus menjalankannya. Bagaimanapun juga hasilnya, kita tetap dituntut untuk berusaha dan sebisa mungkin memperkecil konflik akibat ketidaksempurnaannya kita sebagai makhluk ciptaan. Masalah hasilnya itu urusan Tuhan yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Pancasila hanya akan menjadi sekedar bualan jika kita hanya terus mengoceh dan mendoktrinnya kepada anak cucu kita tanpa adanya tindakan yang benar-benar nyata. Yang saya inginkan hanyalah agar pemerintah menghapus sifat Pancasila, yaitu tidak bersifat utopis di buku PKN yang beredar di jenjang SMP. Sesungguhnya itu adalah kekeliruan yang teramat fatal. Maka dari itu, mulai dari sekarang kurangi bacot dan berbanyak aksi. Pasti di luar sana banyak yang ingin mengatakan, jika kami hanya pandai berkata-kata saja, jika tidak ada yang menegur dan memberi ide, kapan kita semua akan beraksi? Bacotan dan tindakan akan berfaedah dalam takaran yang tepat. Sudahlah, kita jangan mencari-cari kesalahan dan mulai untuk berbenah diri. Kita semua bersama-sama niscaya dapat menjadikan negeri ini lebih baik lagi, walaupun utopia yang sejatinya tidak akan pernah datang. Utopia mungkin hanyalah kiasan, namun tidak ada yang mengatakan jika dunia ini adalah ujung dari bara api di neraka. Baiklah, para penonton yang budiman, itu dia tadi penjelasan panjang lebar dari teman saya yang memang tergila-gila untuk membahas topik ini. Kami berdua mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung dan tidak ada maksud dari kami untuk menghina pihak manapun. Sekian dan terima kasih.